cerquita. Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita singkat film Sin Nombre. Film ini menceritakan kisah pria muda bernama Casper yang tergabung dalam geng MS-13 Meksiko. Di hari itu dia ngajak seorang bocah bernama Benito untuk gabung jadi anggota baru mereka. Casper membawa Benito untuk ketemu sama ketua geng bernama Mago. Dan tiba-tiba dia mulai berhitung. 1, 2, 3, 4. Benito dihajar rame-rame sama anggota geng itu selama 13 detik. Ini adalah ujian pertama kalau ada orang lain yang mau bergabung dengan mereka. Benito babak belur, tapi dia masih kuat. 12, 12. Casper, mira ese hipote, todo sonriente. Mago menyambut bocah itu ke dalam gengnya dan diberi nama panggilan Smiley karena dia senyum setelah dikebukin. Casper menjalin hubungan sama seorang gadis bernama Marta. Mereka berpacaran dan sengaja menyembunyikan hubungannya dari anggota yang lain. Tapi Smiley nggak sengaja lihat mereka berdua lagi bermesraan. Casper menjelaskan ke Smiley, sangat bahaya kalau hubungannya sama Marta ketahuan sama Mago dan anggota lainnya. Jadi dia minta Smiley untuk tutup mulut. ¿Sabes que tengo una amiga para mí? Envía. Y tampoco no vaya a decir nada para que el mago no se dé cuenta, Tira el paro. Casper ngajak Smiley pergi ke markas Mago. Di sana dia disambut dan kenalan sama anggota yang lain. Di kesempatan kali ini, Mago memberi ujian terakhir untuk Smiley, yaitu mengeksekusi anggota geng musuh mereka yang tertangkap. Dengan bantuan Casper, Smiley menembak pria itu. Sácalo. Ahorita se va a morir este perro. Casper, échale una mano a Smiley. Póntele la cabeza. Puto. Anda de 3. Por el amor de Dios. 3. Mago kemudian menginterogasi Casper, kenapa akhir-akhir ini dia sering menghilang dan jarang ngumpul sama anggota yang lain. Mago kasih peringatan supaya Casper jujur dan jangan main rahasia-rahasiaan dengan geng ini. Kalau tidak, dia bakal dapat hukuman. No estaba hoy en la bombilla. Solo lo guacho. Olvidé lo que le dije, homie. Sementara itu, seorang gadis bernama Saira bertemu dengan ayahnya, Horacio, dan berencana mengajak dia dan adiknya Orlando untuk pindah ke Amerika Serikat secara ilegal. Saira dan keluarganya memulai perjalanan mereka dari Honduras. Setelah 3 hari berjalan, akhirnya mereka sampai di Meksiko dan menunggu kereta yang bisa membawa mereka ke Amerika. Lo que hemos recorrido hoy. Malam itu, Casper kencan bareng Marta. Dia foto-foto pakai kamera kesayangannya untuk kenang-kenangan di masa depan. Tapi kemudian mereka berantem gara-gara Marta sudah capek kalau dia harus pacaran sembunyi-sembunyi seperti ini. Tak lama ada pria mendekat ke arah mereka. Dia bernama Sol.
tangan kanan Mago, sekaligus wakil ketua MS-13. Dia bertanya siapa Martha, dan Casper menjawab kalau dia cuma teman. Jawaban Casper ini makin membuat Martha tambah sakit hati. Besok paginya ada rapat di kuburan. Margo, Sol, Casper, dan Smiley datang ke sana. Mago kecewa karena makin banyak geng lain yang masuk ke wilayah mereka. Dia menyalahkan Casper dan Smiley karena mereka harusnya yang menjaga area itu. Tapi karena si Casper pacaran terus, akhirnya banyak geng lain yang lolos dan masuk ke sana. Rapat belum selesai, tiba-tiba Martha datang karena dia penasaran dengan siapa Casper kumpul. Casper yang kaget langsung nyuruh Martha pergi, tapi tiba-tiba dia dihajar dari belakang sama anggota yang lain sebagai bentuk hukuman karena lalai dalam menjalankan tugasnya. Hey Casper. 3 segundos de corte por casaquero. Sementara Mago bawa Martha ke tempat yang sepi dan menginterogasi dia. Pada akhirnya Martha ngaku kalau selama ini dia dan Casper berhubungan. Hal itu membuat Mago kecewa setelah tahu kalau wanita ini yang membuat Casper sering bolos dan lalai dalam tugasnya. Mago emosi, tapi dia juga tertarik karena kecantikan Martha yang luar biasa. Dia mulai meraba-raba, tapi Martha berontak dan berusaha melawan Mago. Mago melawan balik dan Martha tidak sengaja terbunuh karena jatuh dan kepalanya terbentur. Dia kembali ke tempat rapat tadi siang dan Casper tanya di mana Martha. Mago menjawab kalau Martha sudah dimakan hewan buas dan dia menyarankan Casper untuk cari pacar baru. Casper paham maksud ucapan Mago dan dia langsung nangis karena sadar Martha sudah mati. ¿Dónde está Martha, Marlene? Se la llevó la bestia. Se va a encontrar otra. Sementara itu setelah terlantar beberapa hari, Saira dan keluarganya mendapat tumpangan kereta api untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Amerika Serikat. Mago, Casper, dan Smiley naik di kereta yang sama. Ternyata tujuan mereka adalah mau merampok orang-orang ini. Dia memerintahkan para penumpang untuk menyerahkan semua uang yang mereka punya. Sampai pada akhirnya mereka ketemu sama Saira dan keluarganya. Mago menghajar Horacio dan mengancam mau menghabisi Saira kalau tidak dikasih uang. Hal itu membuat Casper teringat-ingat soal Martha. Dia melihat Saira diperlakukan kejam seperti ini dan dia nggak mau gadis itu bernasib sama seperti Martha. Karena emosi yang tiba-tiba meledak, Casper menghabisi Mago dan minta Smiley turun dari kereta. Di malam harinya, Casper duduk sendirian di kereta itu. Dia udah nggak punya tujuan hidup dan cuma melamun di atas gerbong. Penumpang kereta yang lain punya niatan untuk menghabisi Casper gara-gara perampokan tadi siang. Tapi untungnya Saira menggagalkan aksi mereka sebagai bentuk balas budi karena sudah diselamatkan dari Mago. Sementara itu Smiley kembali ke markas. Dia dan anggota lainnya berduka cita atas kematian Mago. Sol menuduh Smiley sengaja membiarkan Casper lolos. Tapi Smiley membantah dan minta satu kesempatan untuk membuktikan kalau dirinya setia sama geng ini. Sol memberi Smiley sebuah pistol dan memerintahkan dia untuk mencari Casper.
dan jangan pulang sebelum membunuhnya. No soy una bicha. Por eso regresé. Para buscarlo. Y para matarlo. No lo son. Entonces sí no regrese a la confeti. Smiley pergi ke kota lain dan ketemu sama ketua geng di sana. Mereka punya hubungan baik sama geng MS-13. Jadi mereka mau membantu Smiley untuk mencari Casper. Mereka datang ke setiap tempat pemberhentian kereta. Orang-orang di sana tutup mulut dan pura-pura tidak tahu. Tapi ada satu orang pria pemabuk yang keceplosan dan dia memberitahu kemana Casper pergi. ¡Hijos de puta! Trae una lágrima tatuada aquí. Yo sé del güey que están buscando. Karena informasi dari pemabuk tadi, stasiun itu dikerumuni anggota geng. Casper dikejar dan untungnya dia masih bisa melarikan diri. Casper menyadari kalau dia bakal dikejar seperti itu terus-terusan. Dia tidak mau membahayakan penumpang lainnya dan memutuskan untuk turun dari kereta. Tapi Saira diam-diam ikut karena dia kasihan dan merasa punya hutang nyawa kepada Casper. Casper tambah pusing. Dia pergi karena tidak mau melibatkan Saira, tapi malah Sairanya sendiri yang malah ngikutin dia. Untungnya, Casper punya teman di area itu. Dia berbaik hati dan membiarkan mereka tinggal semalam. Dia menyarankan mereka berdua untuk numpang di sebuah truk mobil bekas supaya bisa masuk ke kota berikutnya. Tapi teman si Casper ini ternyata adalah orang dekat Sol dan saran dia tadi cuman jebakan. Tapi Casper lebih pintar. Sebelum truk itu sampai, dia dan Saira udah keluar duluan dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sol. ¿Están en camino? Sí, ahora mismo. Mereka sampai di kota perbatasan dan tinggal di tempat penampungan. Saira ketemu sama salah satu penumpang kereta yang dia kenal dan tanya di mana Horacio dan Orlando. Pria itu cerita kalau Horacio kecelakaan. Dia jatuh dari kereta waktu menghindari petugas imigrasi, sedangkan Orlando tertangkap dan dideportasi kembali ke Honduras. Saira menangis dan Casper jadi nggak tega. Dia janji apapun yang terjadi pasti bakal mengantarkan Saira ke Amerika. Tanpa buang waktu, mereka menuju sungai dekat perbatasan. Dari kejauhan, Casper melihat pria berkepala botak dan dia yakin kalau sebentar lagi geng lamanya bakal datang ke sini. Dia buru-buru ngantar Saira untuk menyeberang. Tukang kapal minta ongkos, tapi Casper nggak punya duit, jadi dia beri kamera kesayangannya yang berisi memori indahnya bersama Martha ke tukang kapal itu. Casper minta Saira untuk pergi duluan. Dia tahu kalau dirinya bakal mati di sini. Tanpa diduga, Smiley muncul dan dia menembak Casper. Smiley. Di akhir cerita, Saira berhasil masuk ke Amerika dan Smiley resmi jadi anggota geng MS-13.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Quiero verme en tus ojos.